adyanan wa ashabihi wa assalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi al-marihi az-zaman wa ashadu an la ilaha illa huwa asdahu la syarikalah al-munzahu ani al-jismaiti wa al-jihati wa az-zaman wa al-makar wa al-ashadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi kanna hulukuhu al-Quran amadu ibadah al-rahman wa inni usikum wa nafsi bitaqwalihi al-manan al-kali kitabihi al-Quran wa tawamu ala al-biri wa at-taqwa wala tawamu ala al-ithim wa ala uqwan wa taqullah inna la sahdid al-ikram. Masyarakat muslimin rahimatullah, pada hari yang mulia ini Khatib menyuruh kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan maksimal mungkin. Takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya. Karena dengan ketakwaan, ketika persoalan hidup yang kita alami akan ada jalan keluarnya dan akan ada pula rezeki yang datang kepada kita tanpa disangka-sangka. Masyarakat muslimin rahimatullah, ketika awal kita ada di dunia ini, kita membutuhkan seorang yang menjadi perantara kelahiran, yaitu ibu. Saat itu, kita membutuhkan seorang bidan yang membantu memudahkan kita dari perut ibu. Dari kecil hingga tumbuh dewasa, kita membutuhkan orang tua karena kesulitan dan memiliki hajat. Kita membutuhkan tetangga dan keluarga sekitar. Ketika punya program kehidupan, kita juga membutuhkan seseorang pendengar. Hingga ketika ada menjemput, kita pun membutuhkan seorang menguburkan kita. Dari sini kita dapat memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Kita semua saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, pesan yang ditanamkan sejak kecil hingga dewasa adalah jangan bosan menolong orang lain yang membutuhkan. Masyarakat muslimin rahimatullah, Islam adalah agama yang sangat menganjurkan umat untuk saling tolong menolong dan mempererat tali persaudaraan. Tolong menolong di sini tidak dapat terikat oleh apapun. Bantulah dengan tulus siapapun orangnya, entah dia kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau tidak mengenyam pendidikan sama sekali, bahkan muslim atau non-muslim. Selama itu ada dalam ranah sosial dan kebaikan, maka tidak ada salahnya kita membantu mereka karena bagaimanapun mereka adalah saudara dalam kemanusiaan. Kecuali jika membantu itu hal kejahatan dan keburukan, maka Islam melarang hal ini. Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, wa tahawanu 'alal birri wat taqwa wa la tahawanu 'ala ismi wal hudwani wattaqullaha innallaha sadidul hibab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha berat siksanya. Masyarakat muslimin rahimatullah, tolong menolong orang lain, khususnya mereka yang sedang kesulitan, sungguh memiliki banyak manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang yang kita tolong. Bahkan kondisi masyarakat pun akan mendapatkan manfaat dari sikap dan perbuatan baik ini. Dengan menolong orang muslim yang sedang membutuhkan pertolongan, maka kita telah mencerminkan pesan persaudaraan yang dituliskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Man nafsa'an mini kurban min kurabid dunya nafsa'allah wa annahu karbahan min karabi yaumil qiyamati wa man yassara
ala mu'sirin yassarallahu alaihi fiyad dunya wal akhirati wa man satara musliman satarahullahu fiyal dunya wal akhirah wallahu fiya aunil hamdimaka nal abduhi siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan dari satu kesusahan di hari kiamat. Siapa memudahkan urusan orang lain yang kesulitan, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dalam hadis yang disebut tadi, mungkin kita bertanya-tanya bagaimana mungkin kita menolong orang zalim padahal Allah telah melarang membantu dalam hal keburukan. Hal ini pun pernah ditanyakan juga para sahabat. Rasulullah pun menjawab, ta'ahudu fawqa yadai, pegang tangannya, tahan dia dari perbuatan zalim. Rasulullah Masriyal muslimin rahimatullah. Dari hadis-hadis di atas kiranya dapat menjadi pelajaran bagi kita semua agar bermurah hati dan menolong-tolong sesama muslim karena mereka saudara kita. Pun tanpa menafikan, kita juga harus menolong siapa orang-orang di sekitar kita yang sedang dalam kesulitan. Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur pesan, tidak penting apa agama atau sukunya. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang tak akan pernah tanya apa agamamu. Sekian dari khutbah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.